dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Shalom, selamat pagi. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih diberikan kesehatan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan, kita tinggikan namanya, kita puji Dia dengan penuh sukacita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian dari nyanyian Rohani Metodis nomor 16, Suci, Suci, Suci.
Engkau kami puji di bagian kedua. Suci, 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 murah dan berkuasa. Allah itu Engkau, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus sujud di depan Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan.
buat penyertaan-Mu, buat karya-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu Engkau telah menyertai kehidupan kami, bahkan memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Saat ini Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu, kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Biarlah pujian kami, penyembahan kami itu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali akan mengangkat satu pujian. Beribu lidah patutlah. Nyanyian rohani Metodis nomor 1. Jemaat Sonam itu bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer ke rekening bendahara gereja kita. Lalu kita akan berdoa syafaat, nanti akan dipimpin oleh Bapak Suharso Handoyo. Kita akan memuji Tuhan waktu yang tepat. Kita percaya setiap apa yang kita doakan, Yesus akan menjawab lebih dari yang kita harapkan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari
hari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar dari yang kudoakan. Yesus menjawab dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar dari yang kuharapkan. Yesus menjawab. Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang padamu, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu mendengar, bahkan Engkau adalah Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa secara khusus buat pemimpin-pemimpin saat ini Tuhan, baik pemimpin eksekutif, pemimpin lembaga yudikatif, lembaga-lembaga legislatif, pemimpin-pemimpin TNI dan Polri. Tuhan, berikanlah kemampuan buat pemimpin-pemimpin kami di dalam mereka menjalankan pengabdiannya. Dan Tuhan juga tolong melalui pengabdian mereka Tuhan, keadaan bangsa kami semakin hari semakin baik. Bapak, Engkau berikan juga kesehatan kepada mereka di dalam menjalankan tugas dan panggilannya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat pemilu tahun 2024 yang akan datang, secara khusus pemilihan pemimpin-pemimpin di bangsa kami, Tuhan. Kiranya Engkau yang mempersiapkan calon-calon pemimpin yang ada. Biarlah pemimpin nanti yang terpilih adalah sungguh yang daripada Tuhan, yang bisa membawa perjalanan bangsa kami ke depan lebih baik lagi. Kami berdoa buat lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Kiranya mereka boleh bekerja secara profesional. Mereka boleh bekerja dengan maksimal Tuhan. Mereka netral, tidak memihak kepada golongan ataupun pasangan manapun ya Bapak. Terlebih lagi Tuhan, mereka tetap jujur di dalam menerima data ya. Sehingga pemilu ini boleh berjalan dengan baik. Tidak terjadi konflik, tidak terjadi perpecahan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan pemilihan umum nanti ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan dari golongan-golongan tertentu yang ingin memaksakan kehendak mereka supaya kami memilih salah satu pasangan yang mereka idam-idamkan. Tapi kami biarlah Tuhan arahkan kepada kami umat-Mu boleh memilih orang-orang yang memang Tuhan persiapkan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat bencana alam Tuhan. Jauhkanlah bencana alam dari negara kami. Secara khusus saat ini Tuhan, bencana panas yang terjadi di negeri ini.
Di berbagai daerah sudah terjadi kekurangan air. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan memelihara keadaan bangsa kami. Turunkanlah hujan ya Bapa, sehingga petani juga tidak mengalami kerugian akibat panas yang berkepanjangan ini. Buat kami juga dengan cuaca yang ekstrim ini Tuhan, mampukan kami untuk memelihara dan menjaga kesehatan kami. Bapa, kami berdoa buat pelayanan gereja kami, baik yang ada di wilayah 1, wilayah 2, maupun yang ada di wilayah pengembangan. Kami berdoa kiranya Tuhan pakai para pemimpin gereja kami, bishop, para pendeta, para DS, para guru Injil, agar kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, dan mereka boleh merancang program-program pelayanan ke depan yang lebih baik, boleh membawa gereja kami Tuhan bertumbuh, berkembang, bahkan lebih maju lagi. Berikan terobosan-terobosan dalam dunia pelayanan buat pemimpin-pemimpin kami. Bapak, kami berdoa buat program pelayanan di gereja kami di tahun 2023 ini. Meskipun dalam kondisi gedung ibadah sedang direnovasi, bila kami tetap mempunyai semangat untuk menjalankan program-program yang sudah disepakati ya Tuhan. Kau tolong agar melalui program-program ini umat-Mu boleh bertumbuh dan memperoleh kekuatan. Kami berdoa buat pembangunan pastori. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu. Pembangunan pastori boleh berjalan hingga saat ini. Dan tidak lama lagi Tuhan, gedung pastori ini akan selesai. Semuanya itu hanyalah kebaikan daripada Tuhan. Kami berdoa buat renovasi gedung gereja yang sedang dilakukan sejak awal Agustus ini. Kiranya Tuhan tolong kontraktor Bapak Lintong Hutasoit yang kami percayakan Tuhan untuk merenov gedung ibadah kami. Bila mereka bersama dengan tim boleh bekerja dengan smart, boleh bekerja dengan cerdas, boleh bekerja sesuai dengan apa yang telah disepakati. Kami berdoa buat konsultan Bapak Rizal yang kami percayakan untuk mengurus PBG gedung gereja kami dan juga konsistori. Tuhan, kiranya Kau pakai Bapak Rizal ini menjadi alat kemuliaan buat nama Tuhan. Setiap pejabat, instansi, ataupun orang-orang yang dia temui, kiranya Tuhan Kau tolong bisa mempermudah semuanya, boleh berjalan dengan lancar. Sehingga saatnya gereja kami juga mempunyai PBG yang Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk kebutuhan dana pembangunan yang masih kami perlukan. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat buat kami secara khusus panitia pembangunan untuk mencari tambahan-tambahan dana ya Bapak. Kami menyerahkan upaya-upaya kami melalui proposal, penjualan makanan, pengedaran voucher dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengetuk pintu hati setiap anak-anak-Mu yang sudah diberkati. Ketika mereka menerima proposal, mereka juga boleh Tuhan mengisinya dan memberikannya berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui pembangunan gedung gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hidup dan kehidupan umat-Mu. Kami percaya Engkau adalah gembala yang baik. Engkau yang menuntun kehidupan anak-anak-Mu. Apapun pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan pertolongan dan Tuhan juga memberikan berkat pada waktu yang tepat. Kami berdoa buat pertumbuhan iman. Kiranya umat-Mu juga tetap Tuhan punya tanggung jawab dan kesadaran. Mereka tekun di dalam membaca firman, tekun di dalam berdoa, tekun dalam mengikuti ibadah. Sehingga iman mereka tetap terpelihara dengan baik. Biarlah segala pergumulan yang mereka hadapi Tuhan tidak merontokkan iman mereka. Tapi sebaliknya, ketika mereka bergumul, iman mereka semakin bangkit, semakin kuat, bahkan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat ibu-ibu yang sedang mengandung. Kami bersyukur buat berkat-Mu. Kiranya Tuhan, janin yang dalam kandungan ini boleh bertumbuh dengan sehat dan kelak boleh lahir dalam keadaan sempurna. Kau berkati ibu-ibu yang sedang mengandung, biar mereka juga boleh merawat dan menjaga asupan-asupan makanan yang mereka nikmati. Bapak, kami berdoa buat keluarga yang merindukan keturunan dan penambahan keturunan. Kiranya Engkau dengar seruan doa mereka. Dan Tuhan memberikan keturunan buat mereka. Sehingga menambah sukacita mereka di dalam kehidupan keluarga. Bila ada keluarga yang saat ini sedang menghadapi masalah yang berat, kiranya Tuhan Kau tolong.
Jauhkan mereka dari segala perpecahan. Jauhkan mereka dari segala perceraian. Bila mereka boleh saling terbuka, mereka boleh saling mengampuni, dan juga mereka boleh saling menerima satu dengan yang lain. Bapa, Engkau hadir dalam kehidupan umat. Apapun krisis yang sedang dialami tiap-tiap rumah tangga, kami percaya Engkau adalah pengendali kehidupan setiap rumah tangga. Kami serahkan dan mohon pertolongan-Mu kepada mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini juga kami rindu berdoa buat jemaat-Mu yang sakit dan dalam pemulihan. Kami percaya hingga saat ini Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau adalah obat yang ajaib, obat yang mujarab Tuhan buat setiap mereka yang sakit. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu, sakit apapun yang mereka alami, di dalam nama Yesus, mereka boleh dijamah Tuhan. Mereka boleh disembuhkan Tuhan. Sehingga mereka boleh bersaksi dan memberitakan bahwa Tuhan telah menyembuhkan hidup mereka. Buat para keluarga yang merawat, yang menjagai mereka, Tuhan berikan kesabaran. Tuhan tambahkan berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami percayakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan, sehingga firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Belum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan. Tak ada lain sandaranku. Nyanyian rohani Metodis nomor 311. Bapak, terima kasih untuk firman yang hidup, pelita bagi perjalanan hidup kami, dan kekuatan dan penopang dalam setiap langkah kami. Kami sungguh rindu menyambut firman-Mu. Berilah kami hati yang lembut dan pikiran yang terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.
Bapak saudara-saudara tetap teguh. Untuk sementara waktu, umat percaya ini memerlukan ketekunan yang penuh kesabaran. Tetap setia dan berpegang teguh dengan suatu keyakinan bahwa Kristus tinggal di dalam dirinya. Dan umat meyakini ia bisa memiliki ketekunan seperti Yesus. Di dalam Matius 10 ayat 22, Yesus menubuatkan bahwa para pengikutnya akan dianiaya berat, hebat oleh orang-orang yang membencinya. Bertahan sampai kesudahannya bukan cara untuk selamat, tetapi bukti bahwa seorang sungguh-sungguh menyerahkan diri pada Yesus. Ketekunan bukanlah cara untuk mendapatkan keselamatan, tetapi ketekunan adalah buah yang lain dari suatu kehidupan yang betul-betul penuh pengabdian. Umat Allah di tengah-tengah penganiayaan hebat itu, mereka bisa mempunyai pengharapan. Mereka mengetahui bahwa keselamatan adalah milik mereka. Masa-masa pencobaan, pergumulan, masalah, bahkan penganiayaan, mereka mengimani berfungsi untuk menyaring orang-orang Kristen sejati dari orang-orang Kristen palsu. Orang Kristen yang mundur pada masa sulit. Ketika saudara ditekan untuk menyerah, meninggalkan Kristus, ingatlah apa gunanya saudara tetap berdiri teguh, tetap hidup bagi Kristus. Ya, berdiri teguh, hidup bagi Kristus. Ketekunan bukanlah jalan untuk diselamatkan, melainkan bukti bahwa saudara benar-benar menyerahkan diri kepada Yesus. Iblis mempelajari saudara. Apakah saudara mempelajari iblis? Iblis memahami kekuatan dan kelemahan saudara, dan ia tahu bagaimana menguji saudara. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara memahami kekuatan iblis, kelemahan iblis, dan mengalahkan iblis? Ya, memahami kekuatan iblis, memahami kelemahan iblis untuk mengalahkan iblis. Saudara terus teguh, tetap percaya, dan terus tekun dan berjuang. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan adalah bagaikan piala kemenangan bagi olahragawan yang menang. Itu sebabnya mahkota kehidupan dari Allah bukan pujian dan kehormatan di dunia ini, melainkan upah berupa hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Cara untuk berada dalam kalangan pemenang milik Allah adalah dengan mengasihi Allah, mengasihi Yesus Kristus, dan tetap setia sekalipun mengalami berbagai-bagai kesulitan, pencobaan, pergumulan, dan tekanan. Kata tahan uji berarti bahwa kemenangan membuat saudara memenuhi syarat untuk hal-hal yang besar. Orang yang mengalami hal-hal yang besar karena ia telah melewati ujian-ujian yang dihadapinya. Sedangkan kata bertahan berarti karakter, keuletan, ketahanan saudara sedang diuji. Saudara bertanya, berapa lama pencobaan-pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Berapa lama pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Berapa lama kesulitan-kesulitan yang kita hadapi? Hanya Tuhan yang tahu. Goliat menantang tentara Israel selama 40 hari. Sedangkan iblis menghalangi doa Daniel
selama 21 hari. Dan iblis tidak kenal menyerah, kenal lelah. Jadi saudara dan saya pun haruslah demikian. Jangan mudah menyerah, dan jangan mudah putus asa, dan jangan merasa lelah. Dalam doa, kegigihan saudara mengalahkan penolakan daripada si iblis. Daud tatkala ia berperang, tidak ada masalah. Daud Tuhan karuniakan kemenangan demi kemenangan dalam perjuangannya, dalam peperangannya. Namun tatkala Daud meninggalkan peperangan dan tinggal di istana, dan pada saat itulah pencobaan dimulai. Dengan Daud jatuh ke dalam dosa dengan menginginkan Batseba. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi teruslah tetap teguh, tetap percaya, tetap tekun, dan tetap berjuang. Dan Tuhan akan datang membantu saudara dan saya. Tuhan akan datang membantu kita dalam seluruh pergumulan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dan kita alami. Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada Yosua. Ketika Yosua membutuhkan waktu ekstra untuk mengalahkan musuh-musuhnya, Tuhan juga membuat matahari berhenti dan waktu berhenti. Sepertinya Tuhan berkata kepada Yosua, selama matahari tidak terbenam, kamu juga tidak akan. Karena kuasa yang sama yang menahannya adalah yang menahanmu. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 14, dikisahkan di sana, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Yesus menyuruh 10 orang kusta pergi kepada imam sebelum mereka sembuh. Mereka taat, mereka melakukannya, mereka menanggapi dengan iman. Dan Yesus menyembuhkan mereka dalam perjalanan. Apakah iman saudara kepada Yesus begitu kuat? Hingga saudara melakukan apa yang Yesus perintahkan. Bahkan sebelum saudara melihat bahwa itu akan berhasil. Itu akan terjadi dan itu akan tersedia. Mereka mungkin bertanya-tanya, bagaimana itu akan terjadi? Kapan itu akan terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudara, iman tidak memerlukan menuntut perdebatan, argumentasi, perincian, bahkan penjelasan. Iman hanya terus bergerak bersama-sama maju dengan Tuhan. Iman percaya pada Tuhan untuk hasil yang tepat, pemberian yang tepat, pertolongan yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat. Itu sebabnya, Bapak saudara-saudara, saat inilah mari kita terus semakin mengembangkan iman dan pengharapan kita, agar kita tetap teguh, percaya, tekun, dan tetap berjuang. Untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, dan untuk gereja kita. Khususnya gereja kita yang sedang membangun ini. Agar di dalam keteguhan hati, kepercayaan yang sungguh-sungguh, ketekunan dan kerja keras, dan berjuang bersama-sama, sehingga pembangunan gereja GMI Ebenezer Tangerang ini dapat terwujud oleh karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi saudara dan saya dan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau meneguhkan firman-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukannya. Agar kami terus dalam mengiring Engkau, tetap teguh, percaya, tekun, dan berjuang. Sehingga kami akan didapati sebagai hamba yang setia, yang didapati oleh tuannya, sedang bekerja dan berkarya bagi kerajaan Allah. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan, agar kami tetap setia. Di dalam nama Yesus, amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi, bangkit, serukan nama Yesus.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Kemudian doksologi, berkat, lalu kita aminkan 3 kali. Mari kita sama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji serta kepada Al-Masih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, salam, dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan terpancar senantiasa